Saat ini kita berada di abad ke-20 yang diwarnai dengan era digital. Era digital telah memberikan banyak pengaruh di bidang-bidang kehidupan, khususnya bidang sastra. Selain manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh era digital turut menyumbangkan tantangan hingga musibah. Di sini, saya, Elvira Azahra Ramsi, dengan akhiran NIM 03, akan membahas problematika karya sastra era digital. Let's go! Bermuara dari penulis muda era digital. Tahun 2020 merupakan gerbang era digital bagi para penulis. Penulis dan pembaca lahir secara tidak terkontrol melalui media digital. Karya sastra yang lahir dan dibaca melalui media digital ini tidak mampu dikontrol kualitasnya karena peranan editor yang tidak dominan. Ada sejumlah peraturan yang dapat diabaikan oleh calon penulis karena peran pengawasan yang lemah. Penulis dapat hadir dari umur berapapun tanpa ada pengawasan yang nyata. Salah satu aplikasi menulis yang terkenal dan akrab dengan kita yaitu aplikasi Wattpad. Wattpad merupakan aplikasi menulis yang menawarkan banyak manfaat. Akibat manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi Wattpad, telah ditemukan sejumlah publikasi yang memuat konten dewasa secara jelas, yang dalam bacanya itu tidak dapat mengontrol usia pembaca. Tidak hanya di aplikasi Wattpad, aplikasi menulis lainnya seperti Vizo, InNovel, KBM, Noveltoon, dan aplikasi menulis lainnya juga turut menjual banyak judul yang bergenre romansa. Hal ini menjadi hal serius yang perlu diperhatikan. Lakunya genre romansa ini turut menggandeng calon penulis yang menginginkan karyanya dibaca banyak pembaca, tanpa diketahui identitas penulis dan lemahnya kuasa hukum untuk membatasi konten yang tidak sesuai. Kemudahan era digital ini turut menyumbangkan dampak buruk terhadap perkembangan calon penulis muda yang berkarya tanpa memperhatikan nilai dan moral dalam karyanya. Tidak berhenti pada penulis muda era digital. Isi maupun bobot karya sastra era digital juga mempunyai sejumlah problematika. Arus globalisasi telah mewarnai genre karya sastra di Indonesia. Unsur budaya luar telah menjamah genre karya sastra di Indonesia hingga ditemukan sejumlah publikasi yang memuat unsur LGBT. Hal ini selaras dengan pendapat Sukirman tahun 2021. Ia berpendapat bahwa karya sastra merupakan cabang seni yang diciptakan berdasarkan ide, perasaan, dan pemikiran kreatif yang berkaitan dengan unsur budaya dan diungkapkan melalui bahasa. Maka, unsur budaya tadi dibuat sebagai bentuk gambaran bahwa mereka ada. Pada salah satu media sosial yang akrab dengan panggilan Twitter atau yang kini berganti nama dengan sebutan X, fenomena karya sastra genre fiksi penggemar telah menggunakan tokoh idola dengan unsur LGBT. Berdasarkan pengamatan lini masa, telah ditemukan sejumlah base khusus yang menjadi wadah bagi calon penulis dan pembaca untuk mempromosikan dan mencari cerita dengan genre serupa. Alasan pengikut menyukai cerita LGBT dikarenakan mereka tidak menyukai interaksi antara idola dengan idola maupun non-idola perempuan. Adapun motivasi pengikut menyukai cerita LGBT dikarenakan yang pertama, ia menyukai interaksi idola sesama jenis. Kemudian yang kedua, untuk menyalurkan bakat nulis. Dan terakhir, untuk menghilangkan stres. Lajunya arus informasi dalam lini masa dapat menjaring banyak konsumen dari manapun dan dari umur berapapun. Penyimpangan budaya dalam masalah tersebut merupakan suatu dampak buruk dari era digital yang terus berkembang hingga tercipta suatu komunitas khusus. Selanjutnya, kita akan membahas pengajaran sastra era digital di Indonesia. Pembelajaran sastra di lembaga formal dianggap tidak menyentuh substansi khusus dan tidak mampu mengusung misi utamanya, yaitu pengalaman berkarya, berekspresi, dan apresiasi terhadap peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan ketika peserta didik diberikan arahan untuk menginterpretasikan kembali karya yang baru ia baca, ia terlihat kebingungan dan gelisah. Hal ini menjadi bukti bahwa pembelajaran sastra di Indonesia belum mencapai tujuannya. Demikian pembahasan materi hari ini.
mengenai problematika karya sastra era digital. Semoga dapat menjadi pembelajaran di hari ini hingga hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.